رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman pemirsa Suara Sakinah dimanapun Anda berada, izinkan saya selaku host pada acara Bedah Kafah pada episode kali ini ingin menyapa pemirsa semuanya. Bahwasanya kita bertemu lagi di Buletin Bedah Kafah di edisi 262 dengan judul Penegak Hukum Terjerat Korupsi, Mengapa Tak Dijadikan Islam Sebagai Solusi. Bersama Ustadz kita, Ustadz Akmal Nurduyan, Sarjana Sastra. Kita sapa dulu pemirsa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Sehat, Mas Yudo gimana? Sehat. Alhamdulillah juga baik Ustadz. Ya. Di sana hujan Ustadz? Ya hujan, alhamdulillah. Iya. Baru hari ini tadi hujan. Ya. Hujan lumayan Ustadz ya, hujan terus ya. Oke. Tapi nggak apa-apa, alhamdulillah ini masih bisa membawa semangat Ustadz ya untuk menyampaikan dan memberikan wawasan sama teman-teman pemirsa Suara Sakinah sekarang ya Ustadz ya. Oke. Baik pemirsa Suara Sakinah, kita tidak lupa juga ucapkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salawat serta salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, karena berkat beliau dan perjuangannya kita dapat merasakan nikmatnya iman dan Islam. Baik para pemirsa, untuk mengangkat tema hari ini saya izinkan untuk menyampaikan sebuah prolog bahwasanya hari ini korupsi di tanah air bukannya mati, tetapi justru semakin menjadi-jadi. Prihatinnya lagi, korupsi justru dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dan baru-baru ini banyak kasus yang menyangkut pautkan dan menyeret nama-nama besar di tanah air. Dan melalui kasus ini dan kasus-kasus sebelumnya, kedudukan hakim pun juga begitu penting ternyata dalam menjaga stabilitas serta keadilan hukum di sebuah negara. Bagaimana agar hukum dapat berjalan dengan stabil dan adil? Bagaimana Islam dapat memberikan solusi atas persoalan ini? Baik para pemirsa, mari kita bersama mengikuti dan mendengarkan kajian singkat dari Ustadz Akmal Nurduyan, Sarjana Sastra, dengan judul Penegak Hukum Terjerat Korupsi, Mengapa Tak Dijadikan Islam Sebagai Solusi. Tafadhol Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mas Yudo dan saudara-saudara sekalian, pertama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini masih diberikan kesempatan ya untuk duduk dan berbincang bersama. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga dari hari ke hari kita bisa memupuk rasa cinta kita kepada beliau, sehingga nanti di akhirat kita bisa sama-sama berdiri dalam naungan Rasulullah SAW. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, semoga semuanya sehat-sehat ya. Karena kabarnya akhir-akhir ini banyak yang sakit, semoga sakitnya segera diangkat sama Allah dan dijadikan rasa sakitnya itu sebagai penggugur dosa. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum saya mulai lebih lanjut tentang Bedah Kafah ini, saya ingin berbagi sedikit nasihat yang kemarin saya dapatkan waktu Jumatan, terus beberapa hari kemarin itu juga ada hal yang menarik seperti ini. Jadi nasihat ini sangat berguna sekali untuk menyetel mindset kita, untuk memulai aktivitas kita bahwa hidup itu sebetulnya kan kita menunggu waktu dari sholat ke sholat ya, serta bagaimana kita mengisi waktu di antara keduanya itu. Nah, jadi semoga kita bisa mengisi waktu di antara sholat ke sholat itu dengan keberkahan. Nah, salah satunya adalah bisa datang kajian semacam ini, atau mungkin yang sedang bekerja itu juga kerjanya jadi berkah, yang mengurus keluarganya jadi berkah, dan semuanya terhitung sebagai aktivitas yang diberkahi dan menjadi pemberat timbangan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Yudo tadi bahwa kita akan membedah buletin kafah yang judulnya adalah Penegak Hukum Terjerat Korupsi, Mengapa Tak Jadikan Islam Sebagai Solusi. Nah, teman-teman bisa lihat di buletinkafah.com kalau seandainya
sekarang belum mendapatkan buletinnya. Nah, di sana ada lengkap, jelas, bahkan ada versi podcast juga. Kalau misalkan nggak bisa malas baca gitu ya, kita juga bisa mendengarkan, di sana ada. Nah, pada edisi 262 ini kita membahas soal penegak hukum dengan kaitannya korupsi. Nah, kenapa kok tema ini yang diangkat? Kalau kita review sedikit kasus yang melatar belakangi tema ini dijadikan bahan buletin adalah semakin banyaknya korupsi yang terjadi di Indonesia, dan itu tidak hanya dilakukan oleh masyarakat, tidak, tapi justru dilakukan oleh penegak hukumnya sendiri. Padahal kita tahu kalau misalkan penegak hukumnya itu sudah rusak, lantas bagaimana dengan hukum yang ditegakkan, kan gitu pertanyaannya. Kasusnya yang menjadi latar belakang kemarin adalah adanya Hakim MA, Mahkamah Agung, yang itu kedapatan melakukan korupsi. Kasusnya adalah suap jual beli putusan di Mahkamah Agung. Padahal kalau kita tahu dalam hukum Indonesia, yang namanya Mahkamah Agung itu adalah peradilan yang tertinggi, gitu ya. Itu posisi MA dalam Indonesia itu seperti itu. Nah, Mahkamah Agung itu merupakan puncak peradilan yang membawahi peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara. Itu di bawahnya MA. Nah, MA itu punya kekuatan untuk bisa melakukan kasasi. Yang dimaksud dengan kasasi itu adalah pembatalan atau pernyataan tidak sah, gitu ya. Jadi kalau sudah ada hukum naik sampai ke Mahkamah Agung, maka di Mahkamah Agung ini bisa melakukan kasasi tadi. Oh, ini nggak benar ini hukumnya, kayak gitu misalkan. Bisa dilakukan pembatalan atau pernyataan tidak sah, dan yang bisa melakukan adalah MA. Nah, dari gambaran singkat itu tadi kan kita tahu ya bagaimana posisinya MA itu, kalau kita ibaratkan bisa seperti benteng terakhir peradilan di Indonesia. Nah, kalau misalkan benteng terakhirnya sudah jebol, lantas mau gimana gitu. Nah, jadi penangkapan para hakim di MA tadi itu merupakan hal yang menjatuhkan kepercayaan publik kepada aparat penegak hukum, gitu ya. Pasalnya kalau kita tahu dalam demokrasi ini, hakim itu kan dipandang sebagai wakil Tuhan di dunia. Jadi kalau misalkan wakil Tuhannya udah korup, lantas gimana ini mereka yang harusnya menjunjung tinggi hukum itu malah menghancurkannya sendiri, gitu ya. Nah, itu adalah latar belakang kenapa kok kasus korupsi di Indonesia itu sudah sangat parah sekali. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi bagaimana kasus-kasus yang lain. Itu hanya satu di antara sekian banyak kasus yang sudah muncul di permukaan, gitu ya. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, masyarakat itu kalau kita lihat ya di timeline Twitter atau di media sosial atau dimanapun, itu sudah sangat jengah sekali, sudah sangat muak sekali melihat ketidakadilan yang terjadi, dan itu justru dari penegak hukumnya atau dari orang-orang yang justru menjadi garda terdepan untuk membela hukum itu, gitu. Justru mereka yang menghancurkan. Itu udah sangat terlihat sekali bagaimana kemudian kalau yang kasus-kasus ringan kemarin ya, kita lihat flashback sebentar, ada hacker Jorka itu yang kita nggak tahu identitasnya seperti apa, tapi kemudian dia muncul untuk membongkar gitu ya, membongkar banyak hal gitu ya. Itu malah mendapat dukungan dari publik yang merasa bahwa dia adalah ada di pihakku untuk melawan pemerintah yang korup, misalkan seperti itu. Jadi kasusnya sudah sampai seperti itu, sudah sangat orang-orang sudah sangat sudah tidak percaya lagi dengan pemerintahan, karena ya tadi hukum dan lain-lain itu sudah, keadilan itu sudah hampir kita kan tidak ada di negeri ini, gitu ya. Nah, kita tahu yang namanya korupsi itu ternyata menjerat hampir semua lini ya. Tidak hanya dalam peradilan, bahkan di sektor-sektor yang lain pun itu juga banyak, gitu. Kalau kita lihat dalam data KPK itu ada 34 koruptor yang merupakan aparat penegak hukum sendiri. Ini banyak loh ya, 34 itu. Kalau 1-2 entah itu bisa dibilang khilaf gitu ya, tapi kalau misalnya sampai 34 atau sudah
30-an ke atas. Nah, ini apakah masa yang namanya kecolongan lagi gitu? Itu bukan lagi kecolongan kalau yang seperti ini. Nah, korupsi itu juga seperti sebuah lingkaran setan gitu ya. Jadi dia melibatkan banyak pihak dalam berbagai instansi dan kelihatannya itu saling menutupi, saling melindungi gitu. Makanya kok tadi jumlahnya bisa sangat banyak, kemudian membongkarnya pun sangat sulit. Kenapa? Karena kok sepertinya sudah ada yang karena sudah rame-rame, terus sudah ada yang melindungi, terus sudah ada yang menutupi, jadinya sangat sulit sekali dibongkar. Sampai hari ini gitu ya. Bahkan kita atau rakyat Indonesia itu sampai masih menunggu ya kelanjutan dugaan adanya aliran dana judi online yang kemarin sempat rame gitu ya. Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK itu menemukan aliran dana itu sampai 155 triliun dari aktivitas perjudian online yang diduga itu mengalir ke oknum anggota kepolisian. Nah, sebelumnya kalau kita lihat kasus-kasus yang lain itu ada banyak sekali, ada yang KPK gitu ya, Wakil Ketua KPK ada Lili Pintauli Siregar itu terlibat juga dalam pelanggaran kode etik dan dugaan pelanggaran tindak pidana. Ia lolos, tapi justru ia lolos gitu ya dari tindak hukum dan hanya dapat saksi kode etik kemudian mengundurkan diri. Jika aparat penegak hukum itu terlibat korupsi, suap, dan menerima gratifikasi, gitu, maka keadilan dan penegakan hukum itu sudah tentu kan jadi bahan pertanyaan kita. Nah, ini terus kita mau ngapain? Gitu. Kita mau kemana? Gitu. Makanya nggak heran kalau yang dikhawatirkan ketika rakyat ini sudah nggak punya sudah tidak punya pihak atau yang kita bisa minta tolong atau apa, ini kan bahaya gitu loh. Padahal kan fungsinya negara di sana dia adalah melindungi rakyatnya. Nah, tapi kalau peran itu sudah nggak bisa dilakukan, nah terus gimana? Nah, itu banyaknya kasus itu kalau yang seperti dikatakan tadi itu karena banyak faktornya. Kenapa kok bisa sangat banyak? Selain karena lingkaran setan tadi, untuk hukum kemudian sanksi yang diberikan itu ternyata juga sangat ringan sekali. Bahkan ICW itu sempat melaporkan bahwa sepanjang tahun 2020 gitu ya, rata-rata sanksi itu para koruptor itu juga ringan-ringan. Misalnya cuma 4 tahun, terus diberikan remisi lagi, potongan masa tahanan, ketika bayar dendanya pun juga nggak seberapa dibandingkan dengan apa yang dikorupsi. Maka orang-orang yang melakukan tindak pidana korupsi juga akan mikir, oh nggak apa-apa cuma di penjara sekian tahun kok, aku untung. Dia untung kenapa? Yang di miliaran atau triliunan, tapi sanksinya cuma sedikit, terus hukumnya, tahanannya pun dipotong-potong. Nah, ini kan juga jadi satu hal yang harusnya kita kritisi begitu ya. Bagaimana ketika hukum ini itu sangat tumpul sekali kepada mereka yang memiliki kekuasaan, beda dengan mereka yang berada di bawah-bawahnya itu. Nah, kita juga tentu nggak lupa ya bagaimana kalau yang namanya mantan napi koruptor itu bahkan kemarin ada yang sempat jadi komisaris anak BUMN ya, bahkan ex napi itu boleh nyalek lagi. Kan ini banyak diprotes, kenapa lo rakyat aja kalau mau cari kerja itu harus punya SKCK yang menunjukkan dia tidak pernah terlibat kriminalitas, tapi ketika ada pejabat yang mau nyalek kok ini nggak perlu gitu. Nah, itu jadi masalah kemudian kok seperti ini, kelihatan bagaimana timpangnya hukum ini kepada orang yang punya duit atau yang berkuasa dengan yang tidak berkuasa atau rakyat. Itu kelihatannya di sana. Kemudian pilih-pilih masa ada yang ada ibu yang harus melahirkan di penjara, yang anaknya masih kecil harus dibawa ke penjara, tapi di sisi lain ada orang yang kemudian punya kuasa ketika dikatakan oh ini anaknya kasihan masih kecil akhirnya di penjara. Ini sudah kelihatan sekali gitu. Dan rakyat sudah sangat muak melihat hal-hal yang semacam ini. Ya. Makanya selain muak, tentu dengan hal-hal yang itu tadi, seperti yang saya katakan berulang kali, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan atau aparat penegak hukum itu sangat-sangat rendah sekali. Nah,
Lantas gimana? Apakah kemudian kita diamkan? Nah, alhamdulillah yang namanya Islam, saudara-saudara sekalian, itu punya solusinya. Islam yang kita katakan dia nggak cuma agama tapi aturan kehidupan, itu memiliki semua aturan atau memiliki semua solusi yang ketika diterapkan secara kafah atau menyeluruh itu pasti bisa memberikan jalan keluar gitu, bisa memberikan solusi terbaik dari permasalahan kehidupan yang ada. Nah, misalkan kalau kita membahas tentang hakim gitu ya, kalau dalam Islam hakim itu memiliki kedudukan atau posisi yang sangat penting sekali. Ia diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk berlaku adil dan menerapkan syariahnya itu dalam peradilan. Kalau teman-teman bisa cek gitu ya di surat An-Nisa ayat 58, ini saya bacakan terjemahannya. Sungguh Allah menyuruh kalian menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya. Juga menyuruh kalian jika menetapkan hukum di antara manusia supaya kalian berlaku adil. Ini adalah ayat yang ditujukan Allah kepada para hakim. Apakah hanya sebatas Al-Quran? Tidak. Ternyata Rasulullah itu juga memberikan penjelasan sekaligus memberikan peringatan bagi para hakim tentang kedudukan mereka kelak di akhirat. Jadi ini agak ngeri begitu ya. Rasulullah SAW itu bersabda bahwa sungguh hakim itu ada 3 golongan. Rasulullah itu mengkategorikan hakim itu ada 3. Dan 2 di antara mereka itu di neraka dan 1 di surga. Yang pertama, hakim yang mengetahui kebenaran lalu memutuskan perkara dengan ilmunya, maka ia berada di surga. Yang kedua, hakim yang memberikan keputusan kepada manusia atas dasar kebodohan, maka ia di neraka. Dan 3, hakim yang berlaku curang saat memberikan keputusan, maka dia di neraka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi kalau memberikan keputusan karena kebodohan, karena dia nggak tahu, nggak paham sebetulnya, maka itu nggak boleh. Terus yang kedua adalah berlaku curang, itu juga nggak boleh. Nah, kalau kita lihat ini kan peluang untuk selamat gitu ya, untuk menjadi hakim itu kan hanya 33%. Dari 3 tadi, hanya 1 yang dikatakan oleh Rasulullah selamat. Siapa? Yaitu hakim yang mengetahui kebenaran, lalu memutuskan perkara dengan ilmunya, tentu dengan adil, yaitu tadi. Nabi SAW juga bersabda, siapa saja yang menjabat sebagai hakim, sungguh ia telah disembelih tanpa menggunakan pisau. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah ini maksud hadisnya gimana gitu kan? Imam As-Sindi rahimahullah itu menjelaskan tentang makna dia disembelih tanpa menggunakan pisau ini. Artinya dia disembelih dengan penyembelihan yang berat. Karena penyembelihan dengan pisau itu lebih mudah bagi hewan sembelihan. Berbeda jika tanpa pisau. Jadi analoginya sangat jelas ya dan sangat mengerikan. Kalau kita menyembelih hewan itu kan harus dengan pisau yang tajam. Kalau nggak tajam itu kan menyiksa, karena harus berulang kali. Nah, ini analogi ini telah dipakai untuk menggambarkan jabatan hakim. Berarti kan bukan sesuatu perkara yang mudah gitu ya, bukan suatu perkara yang biasa-biasa saja, enggak gitu. Coba bayangkan sesakit apa ketika ada sembelih tapi dia nggak tajam gitu. Nah itu gambaran yang digambarkan Rasulullah tentang jabatan hakim. Imam Fudail bin Iyad kemudian mengatakan mestinya hari-hari seorang hakim itu hanya terbagi jadi 2. Sehari di pengadilan dan sehari lagi ia habiskan untuk menangisi dirinya. Ini kan subhanallah, bagaimana jabatan hakim ini bukan perkara yang main-main begitu. Jadi perkara yang sangat berat sekali. Makanya ketika dia menjabat atau ada seseorang yang menjabat sebagai seorang hakim, dia harus betul-betul berhati-hati dengan keputusannya, dengan hari-harinya, dengan apa yang dia lakukan. Nah, makanya nggak boleh dianggap remeh begitu ya. Karena kita tahu ada di mana ya, di zamannya generasi salafus saleh, jabatan hakim itu adalah jabatan yang banyak yang dihindari begitu ya. Jadi jabatan ini banyak yang ditolak gitu. Ada seorang ulama yang ngomong, Ayub Sufyani itu berkata, sungguh saya mendapati orang yang paling berilmu itu adalah orang yang paling kencang berlari menghindar dari jabatan hakim itu. Karena mereka tahu gitu ya. Karena ulama-ulama dulu tahu betapa menjadi hakim itu adalah perkara yang sangat-sangat berat. Nah,
Maka mari kita berdoa kepada Allah, semoga kita semua gitu ya, baik kita yang ada di sini maupun saudara-saudara kita yang lain itu terhindar dari sifat yang menggampangkan amanah dan menyepelekan dosa. Karena kalau kita sudah kena sifat ini gitu ya, udah menggampangkan amanah, menyepelekan dosa, udah tamat udah. Ya, justru orang-orang dahulu itu orang-orangnya adalah sangat menjaga sekali amanah dan nggak ada yang mau menyepelekan dosa sekecil apapun. Jadi kalau ini adalah apa ya, hal sederhana yang bisa kita lakukan begitu ya, untuk paling nggak untuk memupuk bagaimana kita itu menghindari sifat-sifat yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya tadi. Nah, kita tadi masih membahas soal bagaimana Islam memandang hakim dan peradilan begitu ya. Kalau merupakan kalau hakim itu ya, bagaimana solusinya? Islam yang pertama itu jabatan hakim itu hanya diisi oleh orang-orang yang alim dan benar-benar bertakwa. Jadi adalah musibah ketika hakim itu dijabat oleh orang yang bodoh dan rakus kekuasaan. Khalifah Umar bin Khattab itu berkata, siapa saja yang mengurus urusan kaum muslim, kemudian dia menyerahkan urusannya kepada orang karena kecintaan atau kerabatan di antara keduanya, maka ia telah mengkhianati Allah, Rasulnya, dan kaum mukmin. Jadi yang pertama, jabatan hakim itu harus diisi oleh orang-orang yang alim dan orang-orang yang bertakwa. Itu yang pertama. Yang kedua, hakim itu hanya mengadili dengan hukum Islam. Jadi bukan dengan hukum yang lain. Hukum Islam itu adalah hukumnya Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi hukum inilah yang satu-satunya yang bisa kita katakan menjamin keadilan bagi seluruh umat manusia. Kenapa kok bisa? Ya jelas karena Allah Maha Sempurna, Allah yang Maha Tahu, tentu Allah yang tahu gitu kan hukum seperti apa yang cocok untuk manusia. Kalau analogi yang paling sering kita dengarkan itu adalah HP gitu ya. Tentu ketika dia keluar dari pabrik dia punya manual booknya, dan yang paling tahu manual HP-nya itu siapa ya? Pabrik yang buat kan gitu. Ini analogi sederhana ketika berkaitan dengan manusia dan produk hukumnya, kemudian Allah dengan aturan-aturannya gitu. Nah, baik buruk atau benar salah itu standarnya itu harus dari Allah ya. Sekali lagi bahwa karena Allah yang Maha mengetahui, kalau bukan dari Allah maka standarnya nanti bisa nggak sama tiap manusia, karena tiap manusia juga punya pikiran sendiri, manusia punya punya nilai-nilai sendiri gitu ya, yang berbeda-beda tiap individu bahkan. Jadi selain itu ya, kalau kita tahu yang namanya hukum manusia itu kan pasalnya sering bisa dimain-mainin ya, pasal karet bisa ditarik ulur sesuai dengan kepentingan dan kekuasaan karena uang juga gitu ya. Jadi ini nggak bisa dijadikan standar. Kalaupun mau dijadikan standar itu ya sangat berat sekali gitu kan. Nggak ada jaminan kalau kita menggunakan hukumnya manusia itu akan baik-baik saja. Nggak, kalau pakai hukum Allah itu sudah pasti udah dipastikan lebih aman, dan kalaupun ada penyelewengan atau hal-hal yang seperti itu bisa dihitung dengan 2 jari dan itu oknumnya saja gitu. Dan sebagai seorang mukmin atau seorang muslim, terikat dengan hukum syara itu adalah kewajiban, terikat dengan Al-Quran, As-Sunnah, kemudian aturan-aturan dari Allah dan Rasulnya itu dan yang lain-lain gitu kan, ijma, qiyas dan sebagainya itu kan sebuah hal yang diharuskan begitu ya. Itu bukan sebuah pilihan bagi kita, tapi adalah kewajiban. Baik, yang ketiga, kalau yang pertama tadi adalah hakim harus dari orang-orang yang bertakwa. Ini Islam ya, bagaimana menentukan hakim dan peradilan. Yang pertama tadi adalah Islam menentukan yang pertama hakim harus berasal dari orang-orang yang alim dan bertakwa. Yang kedua itu harus menggunakan hukum Allah. Dan yang ketiga itu adalah diwajibkan menerapkan hukum secara adil sesuai dengan ketetapan syariah gitu ya. Jadi kalau dalam Islam itu tidak kenal yang namanya banding, apalagi remisi hukuman, itu nggak ada. Jadi kalau sudah ditetapkan ya sudah begitu. Nah, ini pernah ada kasus dalam zamannya Rasulullah, ada seorang sahabat yang diangkat, ada seorang wanita Makhzumiyah yang dia itu kedapatan mencuri. Dia
Kemudian orang-orang itu mencoba nego biar perempuan ini yang kalau di sumber itu dikatakan dia adalah bangsawan gitu ya, itu dinego supaya perempuan ini nggak sampai dipotong tangan. Akhirnya mereka berkumpul untuk tanya siapa nih yang bisa nego Rasulullah biar hukumannya nggak sampai potong tangan atau dikurangin lah hukumnya diganti dengan yang lain gitu. Akhirnya mereka mencoba menghubungi sahabat yang bernama Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Jadi mereka datang ke Usamah karena tahu Usamah ini adalah lelaki yang dicintai oleh Rasulullah, kemudian minta keringan hukuman, dinegokanlah ke Rasul gitu. Akhirnya datang Usamah kepada Rasulullah, kemudian nego, melobi gitu kan. Boleh nggak hukuman si wanita Makhzumiyah tadi itu dikurangin hukumannya? Lantas apa jawab Rasulullah? Rasulullah menjawab, apakah kamu hendak memberikan keringanan dalam hukum dari hukum-hukum Allah? Kemudian Rasulullah itu berdiri dan berkhutbah. Rasul bersabda, wahai sekalian manusia, sungguh yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah ketika orang-orang terpandang mereka mencuri, mereka membiarkannya atau tidak menghukum. Sebaliknya, jika orang-orang rendah dari mereka mencuri, mereka menghukumnya. Demi Allah, sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri, sungguh aku sendiri yang akan memotong tangannya. Ini ada dalam hadis riwayat Muslim. Dan gambaran apa yang dijelaskan oleh Rasulullah itu kan kejadian sekarang. Bagaimana hukum itu begitu tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Padahal nggak boleh yang semacam ini. Nah, itu adalah yang ketiga. Jadi harus ditetapkan sesuai dengan aturan Islam. Yang keempat, khalifah sebagai kepala negara itu harus melakukan pengawasan, audit, dan kekayaannya para hakim sebagaimana terhadap pejabat lainnya. Jadi nggak heran kalau misalkan ada hal yang nggak wajar dari apa-apa yang mereka terima, ini perlu dilakukan audit loh. Ini kok kamu dikasih gaji sekian gitu ya, kok bisa mendapatkan kekayaan sejumlah ini, dari mana asalnya? Makanya nggak heran kemarin ada kasus yang ramai ketika Najwa Shihab itu kemudian mengomentari polisi gitu ya yang pakai pakaian branded, yang kemudian naik jet pribadi, ya itu dapat aliran dana dari mana gitu kan. Ketika ditanyain di situ malah marah. Nah ini kan nggak bisa gitu, karena memang wajib untuk dipertanyakan, atau memang itu adalah hak untuk mempertanyakan dari mana datangnya kekayaan yang semacam itu gitu. Nah hal ini juga terjadi gitu ya. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an dulu pernah merampas separuh harta dari Abu Bakar radhiyallahu an. Jadi karena kerabatnya itu bekerja sebagai pejabat Baitul Mal dan pengurusan tanah di Irak, dia pejabat kan. Sama Umar itu dilihat hartanya kok sebesar 10.000 dinar gitu, lebih, terus dibagi dua sama Umar gitu kan. Separuh diberikan kepada Abu Bakar, yang separuhnya lagi dimasukkan Baitul Mal karena melihat ada perbandingan hartanya kok seperti ini gitu. Nah itu juga pernah dicontohkan. Jadi adalah sebuah kewajaran ketika itu dipertanyakan. Nah ini adalah bagaimana cara Islam itu mengatur agar peradilan itu bebas dari yang namanya korupsi, dari tindak gratifikasi dan lain sebagainya. Karena tadi ada 4 hal yang harus jadi pegangan itu. Yang pertama adalah hakim dipegang oleh orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang alim, kemudian harus menggunakan hukum Allah. Yang ketiga itu hukumnya juga diterapkan sesuai dengan aturannya, maksudnya tidak ada negosiasi, tidak ada banding dan sebagainya, ya sesuai dengan ketetapannya seperti apa ya itu diikutin. Yang keempat, khalifah atau kepala negara itu harus melakukan pengawasan atau audit secara menyeluruh kepada pejabat-pejabat pemerintah yang ada di bawahnya. Kalau udah kelihatan aneh ya harus segera ditindak, nggak boleh dibiarkan gitu. Jadi jelas ya bahwa bagaimana Islam mengatasi korupsi itu sedetail itu, baik mulai dari individunya itu juga diatur, dari sistemnya juga gak lupa diatur gitu. Kalau cuma salah satunya artinya orangnya baik tapi sistemnya buruk ya percuma. Atau misalkan orangnya korup terus di sistem yang baik misalkan, ya itu juga nggak bisa, harus dua-duanya harus jalan begitu. Nah, tentu pengawasan keduanya ini juga harus saling berkesinambungan. Kita juga sebagai seorang muslim itu harus yakin betul bahwa Islam adalah satu-satunya jalan terbaik ya untuk mendatangkan keadilan untuk siapapun,
kasus-kasus yang keluar tadi yang ada banyak terjadi di sekeliling kita, korupsi dan lain sebagainya, itu juga pasti ada solusinya dalam Islam. Nah, sebagai penutup gitu ya, pemaparan saya ini ada sedikit firman Allah yang bisa jadi pegangan bagi kita dalam surat Al-Maidah ayat 50. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin?" Jadi semoga dengan yang seperti ini kita yakin betul bahwa semua permasalahan hidup, termasuk korupsi yang sekarang kita sudah hampir nggak tahu bagaimana cara mengatasinya karena banyak sekali masalah. Nah, itu adalah solusi satu-satunya adalah kembali pada Islam. Itu dari saya, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang mau dikoreksi atau yang mau ditambahkan, silahkan. Saya kembalikan ke Mas Yudo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, hari ini materinya memang mencakup kasus yang lebih global, Ustaz ya. Kalau saya lihat tadi pemaparan antum itu, saya jadi ingat lagunya Ahmad Dhani yang judulnya Iman gitu, Ustaz. Ada suatu lirik yang mengatakan bahwasanya hukum itu tumpul ke atas gitu, bukan tajam ke bawah, dan tajam ke bawah. Itu benar banget, Ustaz. Sekarang itu bahkan yang mirisnya lagi itu ada orang yang korupsi yang sampai MM-an, besar-besaran. Itu dia cuma dihukum mungkin 2 tahun atau 5 tahun. Dan itu juga dapat remisi Idul Adha, remisi Idul Fitri, remisi Natal, remisi gitu. Akhirnya sampai terjadilah 6 bulan aja penjaranya. Tapi di sisi lain juga ada seorang ibu-ibu tua renta gitu kan. Dia itu mencuri makanan singkong di kebun tetangganya, itu dihukum itu sampai hampir 10 atau 20 tahun gitu. Bahkan itu kayaknya kalau kita coba nalar itu kayaknya tidak sampai lah umurnya sampai segitu gitu. Makanya juga ada ketimpangan di situ. Tapi kalau dalam Islam sendiri itu lebih spesifik hukum mencurinya. Nah, hukum mencurinya itu apa ganjaran kalau dalam peradilan Islam? Dan ketika ada yang kepepet seperti itu, apakah itu juga termasuk dalam kategori mencuri atau seperti apa? Oke. Saya izin jawab ya. Jadi begini, memang kalau dalam Islam kan nggak bisa dipukul rata. Misalkan kalau kamu mencuri harus potong tangan gitu. Nggak ya. Jadi pasti akan dilihat latar belakang sebabnya kenapa kok bisa melakukan itu, yang salahnya bagaimana, pasti akan dinilai gitu. Masalahnya itu kayak apa yang jelas gitu. Jadi nggak asal memberikan hukuman, pasti nggak adil itu namanya kan. Kalau yang dalam Islam kan adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau misalkan kasusnya seperti tadi, maka itu bisa jadi nggak masuk kategori nggak adil juga gitu. Nah, kalau misalnya dilihat mencurinya apa, dia sadar atau enggak, ada batasnya kan, ada batas minimalnya. Saya lupa batas minimalnya, nanti mungkin kita bisa cari sama-sama. Kalau itu ada batas minimalnya dan hukumnya adalah potong tangan misalnya. Yang pertama. Kalau misalkan masih mencuri lagi, dia nggak tobat, gimana? Potong kaki. Nah, itu ada. Nah, kalau misalkan kasusnya tadi yang nenek-nenek yang sudah renta, yang kemudian dia mencuri pun itu juga karena terpaksa dan jumlahnya nggak seberapa, tentu akan ada peninjauan dari hakim yang akan memutuskan, oh ini nggak bisa dihukumi seperti ini gitu, karena beliau kelaparan, misalkan. Jadi itu ya, keadilannya seorang hakim itu juga ditentukan dari hal-hal yang semacam ini. Jadi per case-nya itu kayak apa. Kalau misalkan penilaian hakimnya sendiri sudah rusak atau nggak benar, dia juga nggak akan bisa mengadili dengan tepat. Nah, gitu. Jadi kalau dari jam saya nggak bisa per case itu langsung disamaratakan, nggak bisa. Pasti akan dinilai dulu kasusnya seperti apa oleh hakimnya. Gitu. Berarti memang hakim itu harus harus pintar gitu ya, maksudnya harus benar-benar alim banget gitu kan. Tadi sama Rasul kan juga sudah disampaikan kalau jadi hakim itu harus bisa mengadili dengan ilmunya gitu kan. Dia tahu kebenarannya, terus dia punya ilmu untuk itu gitu. Kalau misalkan dia nggak tahu, itu kan kena ancaman yang kedua tadi. Ada 2 hakim lain yang kemudian masuk ke neraka, yang dia itu nggak tahu, artinya mohon maaf, artinya memang dia nggak layak sebagai seorang hakim. Nah, itu kan juga kena hukum yang tadi gitu. Atau yang dia sudah paham sebetulnya tapi menyelewengkan hukum, dia juga kena ancaman dari Rasul itu tadi gitu.
Berarti untuk kriteria seorang itu jadi seorang hakim itu selain dari alim dan bertakwa itu apalagi Ustaz yang pantas? Yang pastinya kan dia juga paham ini ya, paham Al-Quran, hadis. Ada yang pasti juga dia nggak gila, itu kan juga standar dari seorang hakim itu harus seperti itu. Adil juga itu. Oke. Baik, kayaknya cukup sekian Ustaz. Ini sudah kita bersama selama 1 jam Ustaz ya. Alhamdulillah. Baik pemirsa Suara Sakinah, itu tadi pemaparan dari Ustaz Akmal. Sebelum saya tutup, saya mohon maaf selaku host apabila ada salah kata dan perbuatan yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu 1 patah dan 2 patah kata dari Ustaz Akmal tentang motivasi, tentang tema kita pada sore hari ini. Monggo Ustaz sekalian ditutup Ustaz. Baik, terima kasih Mas Yudo. Baik, teman-teman sekalian, pemirsa Suara Sakinah dimanapun kita semua berada, ingat bahwa kehidupan ini kan hanya sementara gitu. Apa sih yang kita cari selain keridhaan dari Allah? Kalau misalkan kita yang punya jabatan, punya amanah, itu nggak semata-mata menjaga amanahnya dengan baik dan nggak melakukan apa yang diamanahkan kepada kita dengan sebaik-baiknya, tentu kan itu jadi dihitung gitu ya. Dia akan jadi hisab di akhirat nanti. Kalau kita sebagai seorang muslim yang mengetahui bahwa hidup kita hanyalah sementara, hidup kita adalah untuk di akhirat sebetulnya gitu ya. Kita di sini untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya, maka jangan sia-siakan kehidupan dunia ini untuk mengejar sesuatu yang justru akan menjerumuskan kita ke neraka gitu. Masuk kayak tadi keadilan, kita bahas soal korupsi dan sebagainya, itu apa sih yang dikejar dari sana gitu. Kalau kita ngejarnya hanya harta, kekayaan, itu kan hanya sementara gitu. Sedangkan apa yang kita bawa di dunia ini nggak akan ada nilainya apa-apa kalau itu nggak didapatkan dengan cara yang benar dan diniatkan dengan yang benar. Itu seperti apa? Ada orang yang korupsi karena dia takut anaknya kelaparan, atau korupsi karena pengen dunia dan seisinya, itu percuma, nggak akan ada nilainya dan kesenangannya kan hanya sementara. Maka sebagai seorang muslim kita harus tanamkan mindset bahwa hidup kita itu adalah untuk akhirat gitu. Jadi apapun yang kita lakukan ya untuk akhirat. Itu insya Allah bisa menjadi pencegah kita untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Mungkin itu dari saya, Mas Yudo. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustaz atas waktunya untuk ngasih materi kita pada sore hari ini. Sama-sama. Marilah kita secara bersama-sama membaca istighfar 3 kali, alhamdulillah, serta doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير.